Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan hingga pada saat ini. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semua yang kami sayangi, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu teman dari kelompok kami yang bernama Nugi dengan NIM D1B022099, yang kedua Suci dengan NIM D1B022117, yang ketiga Catherine dengan NIM D1B022119. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami, yaitu pertama, definisi dari desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, dekat yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Yang kedua, istilah wilayah dalam desa. Yang pertama itu ada rural, bisa diartikan desa atau perdesaan. Yang kedua, suburban, bisa diartikan sebagai wilayah pinggiran dari perkotaan. Yang ketiga itu urban, merupakan kota. Yang keempat, village, merupakan sekelompok rumah yang berada di pedesaan. Yang kelima yaitu town atau kota kecil. Yang selanjutnya city yaitu kota besar. Yang ketiga, masalah pokok masyarakat desa. Yang pertama, kurang berkembangnya akses masyarakat perdesaan, sumber daya produktif, serta lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi, serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar. Selanjutnya, masih terbatasnya pelayanan prasarana lingkungan dan sarana permukiman perdesaan. Yang ketiga, masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi, perkotaan, perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah. Selanjutnya, karakteristik desa menurut Roschik dan Warren. Yang pertama, ciri-cirinya, kelompok primer merupakan kelompok dominan, mobilitas sosial rendah, keluarga lebih dilihat fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi, dan proporsi anak lebih besar. Yang selanjutnya, karakteristik masyarakat desa. Yang pertama, masyarakat desa memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan semua kegiatan dilakukan secara musyawarah. Yang kedua, sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, masyarakat desa pada umumnya terdiri dari satu atau lebih kerabat saja, sehingga pola hidup dan kebudayaannya sama. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh partner kami yaitu Suci. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu desa menurut Pitirim Sorikin. Faktor yang menentukan karakteristik desa adalah mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan solidaritas sosial. Dan yang ketujuh adalah istilah desa. Yang pertama adalah desa swadaya. Suatu wilayah desa di mana masyarakat sebagian besar memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi sebagai wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali. Berikut adapun ciri-ciri dari desa swadaya. Yang pertama adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. Yang kedua, penduduknya jarang. Yang ketiga, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Yang keempat, bersifat tertutup. Yang kelima, masyarakat memegang teguh adat. Yang keenam, teknologi masih rendah. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sangat kurang. Yang kedelapan, hubungan antar manusia sangat erat. Yang kesembilan, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Dan selanjutnya adalah desa swakarya. Desa swakarya adalah desa sedang berkembang. Keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya, di mana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Berikut adapun ciri-ciri dari desa swakarya. Yang pertama, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir. Yang kedua adalah masyarakat sudah mulai terlepas dari adat.
Dan yang ketiga, produktivitas mulai meningkat. Dan yang keempat, sarana prasarana mulai meningkat. Dan yang kelima, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Dan selanjutnya adalah desa swasembada. Desa ini adalah desa maju. Desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Berikut, adapun ciri-ciri dari desa swasembada adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antar manusia bersifat rasional. Yang kedua, mata pencaharian homogen. Dan yang ketiga, teknologi dan pendidikan sudah tinggi. Dan yang keempat, produktivitas tinggi. Yang kelima, terlepas dari alat. Yang keenam, sarana dan prasarana lengkap dan modern. Selanjutnya adalah nomor 8. Teori tipologi desa menurut Smith dan Jove. Smith dan Jove telah memberikan catatan bahwa dengan mengingat luasnya pengertian yang terkandung dalam desa, maka mereka membenarkan adanya 3 jenis desa, yakni yang pertama, desa fisik atau anorganik. Masyarakat desa lebih langsung berhadapan dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Yang kedua adalah desa biologik atau organik, di mana masyarakat desa lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan daripada orang kota. Dan yang ketiga adalah desa. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan saya sendiri Nugi Anugrah Spotar mengenai kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamakan dari kata budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akhlak manusia. Jadi kebudayaan ini masih erat kaitannya kepada karakteristik dari masyarakat itu tersendiri. Kebudayaan berasal dari masyarakat secara turun-temurun dan memberi batasan-batasan tertentu sehingga membentuk suatu identitas. Jadi kebudayaan ini merupakan identitas dari suatu masyarakat itu sendiri, dan setiap masyarakat memiliki kebudayaan atau identitas yang berbeda-beda. Lanjut ke 11, itu kebudayaan tradisional masyarakat desa. Kebudayaan tradisional masyarakat desa ini merupakan identitas dari inti diri mereka yang berada di pedalaman dan kurang mengalami perubahan atau pengaruh dari kehidupan kota. Jadi kebudayaan tradisional ini merupakan kebudayaan yang masih tertinggal karena tidak ada pengaruh dari luar. Mereka bergantungan pada alam untuk berlangsungan hidup. Jadi mereka ini sangat bergantung pada alam, seperti bekerja untuk kebutuhan ekonomi maupun untuk kebutuhan hidup secara pribadi atau langsung. Yang ekonomi itu mereka akan bertani, kemudian mereka akan menjual hasil pertaniannya untuk menghasilkan suatu uang atau untuk memenuhi ekonomi mereka. Yang kedua, mereka untuk kebutuhan diri sendiri itu mereka akan bertani seperti bersawah. Mereka akan mengambil hasil panen mereka untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Lanjut, sehingga alam memiliki karakteristik dalam menentukan pola adaptasi yang pasif dan dari masyarakat desa. Jadi alam itu berperan penting pada mereka karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, mereka sangat bergantung kepada alam. Jadi mereka bisa dibilang masih dibilang alamilah, masih dekat kepada alam gitu, seperti itulah. Lanjut ke teori kebudayaan masyarakat menurut Paul Halandis. Jadi menurut Paul Halandis ini ada 3 yaitu statistika, psikologi sosial, dan dari kajian ekonomi. Dari statistika
Menurut dia, pedesaan adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang. Jadi, desa ini dapat dikatakan desa jika penduduknya sudah mencapai atau kurang lebih 2.500 orang. Dari kajian psikologi dia juga, pedesaan adalah daerah di mana pergaulan masyarakat ditandai oleh derajat intimidasi yang tinggi. Yang ketiga, kajian ekonomi. Pedesaan adalah daerah di mana pusat perhatiannya pada bidang pertanian. Seperti yang sudah dijelaskan kembali sebelumnya, jadi mereka di pedesaan ini masih berpegang kepada mata pencarian sebagai petani. Lanjut ke 13, itu ciri-ciri kebudayaan tradisional menurut Paul Halandis. Jadi ciri-ciri menurut Paul Halandis ini, kebudayaan itu memiliki adaptasinya pasif, rendahnya tingkat invasi, tebalnya rasa kolektivitas, kebiasaan hidup yang lamban, kepercayaan kepada takayul, kebutuhan materi yang bersahajat, rendahnya kesadaran terhadap waktu, cenderung bersifat praktis, dan standar moral yang kaku. Jadi seperti itu saja penyampaian dari saya. Jika ada kata yang kurang atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.